Bismillah, hari ini kita akan berbicara tentang seutama-utamanya. Nah, seutama-seutamanya apa? Nah, kita akan ketahui yang pertama, yang paling utama dari teman itu apa? Teman yang bagaimana? Teman yang seperti apa? Terus juga kita akan cari tahu seutama-utamanya pakaian. Itu pakaian yang seperti apa? Terus apalagi? Seutamanya harta. Harta yang bagaimana? Kita akan belajar itu. Terus apalagi? Seutamanya kebaikan. Jadi udah kebaikan, ada lagi ternyata yang lebih utama dari kebaikan itu apa? Nah, terus yang terakhir, yang kelima adalah berbicara tentang makanan. Makanan yang paling utama itu makanan yang seperti apa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mentakdirkan kita, Allah menghendaki kita untuk berbagi, untuk saling mengingatkan, untuk saling nasihat menasehati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasehatilah engkau dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Baik kalau tidak dinasehati maka dia jadi sombong. Ya, orang yang sabar sekalipun kalau tidak dinasehati dia jadi depresi. Kenapa? Nggak bisa move on, nggak bisa beradaptasi. Makanya Islam mengajarkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu yang pertama, bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk lebih dekat kepada Allah. Untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah. Untuk apa? Untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan sehingga bekal kita banyak, sehingga kita kalau ruh kita dicabut, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa kita yakin betul dapat husnul khotimah? Karena yang kita jalani setiap hari adalah kebaikan-kebaikan. Jadi orang kalau niatnya selalu baik, kalaupun dia meninggal, maka insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan baik. Kenapa? Karena dia dalam proses atau menuju kepada yang baik. Makanya jangan sampai dalam hati kita, dalam niat kita itu ada niat buruk sedikit pun. Ya, itu yang paling utama. Terus yang selanjutnya setelah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya, kita juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Rasulullah membuktikan bahwa iman kita itu hidup. Bersolawat kepada Rasulullah membuktikan kita yakin Rasulullah itu akan memberikan syafaat kepada kita. Bersolawat kepada Rasulullah sebagai bukti bahwa ibadah kita itu pengen diterima sama Allah. Kenapa? Karena sholawat merupakan bukti bahwa seseorang beriman kepada Rasulullah, mengamalkan ajarannya dengan wasilah Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ragu. Kenapa tanpa ragu? Karena manusia yang bersolawat kepada Rasulullah, manusia yang mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah manusia yang hak, manusia yang sebenarnya. Karena tidak ada amalan yang diterima kecuali melalui jalur dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang keutamaan dari kebaikan. Ternyata baik saja itu belum cukup.
kita harus kejar yang namanya keutamaan. Nah, ini pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar. Sehingga apa? Yang kita lakukan bisa maksimal. Yang kita dapatkan pahalanya bisa lebih tinggi, ya. Sehingga kita bisa lebih lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih besar pahalanya dan lebih mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita mengamalkan yang utama, ya, bukan yang biasa-biasa saja. Nah, keutamaan di atas kebaikan-kebaikan ini disampaikan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar radhiyallahu an. Ya, nah bagi teman-teman yang ingin lebih jelas, lebih detail lagi, ini ada dalam kitab Nasaihul Ibad, bab yang kelima, maqalah yang ke-23. Bismillah, kita akan masuk ke materinya. Wal maqalatu ats-tsalitsatu wal 'asyrun, dan adapun maqalah yang ke-23. Qala Umar radhiyallahu an, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, ra'aitu jami'al akhillai. Ra'aitu jami'al akhillai ay al-asdiqa, kata Umar nih. Yang kata Umar, kata Sayyidina Umar, apa ya? Beliau mengatakan, sesungguhnya aku melihat seluruh teman. Ya, ra'aitu jami'al akhillai, sesungguhnya aku melihat semua teman-temanku. Falam ar khalilan afdalu min khidjil lisan, maka aku tidak melihat teman yang lebih utama, yang lebih baik daripada menjaga lisan. Maksudnya apa di sini? Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, wa kam baina 'abdin sakata tasawwan, ya, tasawunan anil kadhibi wal ghibah, wa baina 'abdin sakata istila'i sultanil haibati alaih. Apa maksudnya? Dan betapa banyak di antara seorang hamba diam untuk menjaga diri dari kebohongan dan ghibah, dan betapa banyak di antara seorang hamba diam karena begitu dominannya wibawa pada orang tersebut. Nah, maksudnya apa? Sebaik-baiknya teman dari sekian banyak teman yang kita miliki adalah teman kita, ya, teman kita mampu menjaga lisan. Ya, ini menunjukkan betapa lisan ini sangat tinggi urgensinya. Waduh, keren banget nih. Sangat tinggi manfaatnya dan kedudukannya. Orang kalau disakiti pakai pisau, berdarah, diobati, sembuh, selesai. Kalau pakai pisau. Tapi kalau orang disakiti pakai lisan, ini nggak bisa sembuh seperti luka yang dibuat oleh pisau tadi. Kenapa? Karena lisan itu, yang luka itu bukan fisiknya, tapi hatinya. Nah, biasanya orang kalau udah sakit hati itu susah banget. Susah banget apanya? Sembuhnya. Bisa jadi secara lahiriah dia mengatakan, oke, saya maafkan. Oke, kita baikan dan kita islah, selesai. Tapi dalam hati yang sebenarnya, orang kalau disakit hati secara umum nih, kita bicara manusia umum, itu susah sembuhnya. Ibarat kertas yang sudah dibejek-bejek, terus pengen jadi mulus lagi, nggak mungkin. Ya, seperti piring kaca, udah jatuh, pecah, mau dilem lagi, mau dikembalikan ke bentuk semula, itu nggak mungkin. Nah, begitu juga manusia, kalau sudah sakit hati dengan lisan kita, dengan lisan, maka itu sangat luar biasa dampaknya, sangat luar biasa efeknya. Oleh karena itu Islam menganjurkan kita disuruh jaga lisan, hifzul lisan, ya. Sesungguhnya kecelakaan manusia itu terdapat dalam lisannya. Orang bisa menahan lapar, bisa menahan haus,
tapi sedikit yang bisa menahan lisannya dari berkata yang tidak baik. Sedikit, ya. Itu yang pertama, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Yang kedua, wa ra'aitu jami'al libas falam ara libasan afdalu minal wara'. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya aku melihat seluruh pakaian, maka aku tidak melihat pakaian yang lebih utama daripada pakaian wara'. Ya. Apa itu wara'? Qala Ibrahim bin Adham. Telah berkata Ibrahim bin Adham, al-wara'u tarku kulli syubhatin amma tarku ma la yanfa'uk fahuwa tarku fudulat. Apa kata Ibrahim bin Adham? Al-wara'u, wara' adalah meninggalkan setiap subhat. Apa itu subhat? Sesuatu yang belum jelas, yang samar-samar, yang bikin ragu, tinggalkan. Itu namanya bagian dari wara'. Terus apa lagi? Dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Apa itu yang tidak bermanfaat? Apa saja yang tidak ada nilai ibadah, itu tidak bermanfaat. Tinggalkan. Kalau orang wara' yang begitu tinggalkan. Jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Wara', itu namanya wara'. Nah, pakaian yang paling utama menurut Sayyidina Umar adalah berbuat wara' itu. Pakaian wara' namanya. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Rasulullah pernah bersabda, jadilah engkau bersifat wara', maka pasti engkau akan menjadi manusia yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak ibadahnya. Tuh, ini sangat jelas. Rasulullah sampai menekankan kun. Kun ini kalimat perintah. Jadilah engkau wara'. Jadilah engkau memiliki sifat wara'. Kenapa? Karena dengan wara' maka pahalanya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak. Orang yang mudah wara' itu akan lebih hati-hati dalam berkata, dalam bersikap, dalam bertindak, semuanya. Wara', kehati-hatian. Yang kedua. Yang ketiga apa? Wara'aitu jami'al mal. Sesungguhnya aku sudah melihat seluruh harta. Falam aromalan. Dan aku tidak pernah melihat harta afdol min qana'ah. Yang lebih utama dari qana'ah. Ya, ini luar biasa. Ya, betapa orang yang memiliki harta ketika dia tidak memiliki sifat qanaah, maka orang tersebut miskin. Kenapa miskin? Karena masih kurang. Sudah punya satu gunung emas, karena tidak memiliki qanaah, dia akan berpikir bagaimana caranya dapat gunung emas yang satunya lagi. Orang yang sudah memiliki rumah, memiliki jabatan, ketika sifat wara' tidak bersamai dia, tidak datang ke dalam hatinya, tidak dibuat dia menjadi orang yang wara', yang qanaah, maka dia akan selalu kurang, akan selalu mencari yang lebih. Ya. Dalam Islam, mencari yang lebih itu dibenarkan. Tapi, nah ini yang harus dipertegas. Tapi, untuk kebaikan, untuk menambah pahala. Kalau dia menjadi seorang menteri, tidak bisa berbuat banyak, berbuat kebaikan, maka dia boleh mencari jabatan yang lebih tinggi. Agar apa? Lebih besar manfaatnya, lebih besar faidahnya. Yakni dia boleh menjadi presiden misalnya. Agar apa? Agar kebermanfaatannya lebih banyak, lebih luas. Itu dibolehkan ketika memang menyangkut umat. Ketika memang menyangkut kebaikan dan itu menambah pahala. Dibolehkan. Tetapi selain itu, Islam tidak memerintahkan. Islam tidak menyuruh. Ya, mencari tanpa tujuannya mencapai ridho Allah. Tanpa di dalamnya ada kebaikan.
Allah tidak memerintahkan mencari, menambah hal-hal yang seperti itu tanpa ada niat yang baik di dalamnya. Kemudian yang keempat, wa ra'aitu jami'al bir, dan aku telah melihat seluruh kebaikan, kata Umar bin Khattab, aku sudah melihat semua kebaikan. Falam ara, dan aku belum pernah melihat. Apa itu? Birron, sebuah kebaikan afdol, yang lebih utama. Dari apa? Minan nasihah. Apa itu nasihah? Dari nasihat, dari ketulusan. Orang yang tulus itu lebih utama dari kebaikan itu sendiri. Intinya seperti ini. Orang yang melakukan baik, orang yang melakukan kebaikan, ketika tidak didasari dengan ketulusan, atau kita sering menyebut dengan keikhlasan, maka kebaikan itu seperti buih di lautan, hanya mengambang di atas permukaan, tidak sampai kepada tujuannya. Artinya apa? Setiap kita melakukan kebaikan, entah itu sesama manusia yang kita sering sebut dengan hablum minan nas, atau kebaikan dengan Allah, yakni dengan ibadah, ubudiyah, ketika di situ tidak dibarengi dengan ketulusan, dengan keikhlasan, maka itu belum utama, kata Umar bin Khattab. Itu belum afdol, ya. Terus yang kelima apa? Ra'aitu jami'al at'imah. Sesungguhnya aku sudah melihat semua makanan, kata Umar bin Khattab nih. Falam aro, dan aku belum pernah melihat ta'aman, makanan, alladza minas sabr, makanan yang lebih lezat daripada kesabaran. Dan kita ketahui bersama, semuanya, baik kenikmatan maupun kesulitan, ya, kebahagiaan, itu semua tanpa didasari dengan kesabaran, maka itu akan hilang. Nikmat tidak sabar dengan kenikmatan juga akan hilang nikmatnya. Apalagi keburukan, kesulitan, musibah tanpa kesabaran, maka juga akan bertambah kesulitan dan musibah tersebut. Penting sekali kita menjaga diri kita, yakni dengan benteng kesabaran. Di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi sebagai penjelasan tambahan, was-sabru salasatu arkanin. Sabar itu ada tiga rukun. Ya, ini kita ketahui supaya kita bisa menerapkan dalam diri kita, apakah sabar kita selama ini sudah cukup atau belum. Nah, mudah-mudahan ketika kita sudah menguasai rukun-rukun sabar, kita lebih kuat dalam memunculkan dalam diri kita sifat sabar. As-sabru salasatu arkanin. Sabar itu ada 3 rukunnya. Apa yang pertama? Habsun nafsi anil sukhti bil qada'i. Hati-hati nih, ini lumayan nih. Apa? Menjaga nafsu dari marah pada qada. Ya. Menjaga nafsu dari marah kepada qada. Apa itu qada? Qada itu ketetapan Allah, takdir Allah. Nah, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga dia ridho atas qadanya Allah, maka itu adalah rukun yang pertama. Kita harus mampu mengendalikan nafsu kita, bahwa apapun yang sudah Allah tetapkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Itu yang pertama. Wal habsul lisan anil qauli wassai'i. Yang kedua adalah menjaga lisan dari berkata buruk. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal habsul jawarih an nahwil latmi
wa syaqqi jaybin wa siyahin wa taswidi wajhin wa wad'i nahwi turabin ala nahwil ra'sin. Yakni yang selanjutnya adalah menjaga anggota badan dari seumpama memukul atau merobek baju dan menjerit dan menghitamkan wajah serta menyimpan semisal tanah di atas semisal kepala. Nah, ini semuanya adalah kiasan bahwa betapa kesabaran itu harus kita jadikan bukan hanya sebatas di lisan. Saya mah sabar, saya mah sabar, saya mah sabar, saya mah sabar. Enggak seperti itu. Tapi juga kita harus buktikan bahwa anggota tubuh kita juga bisa mengendalikan. Ya, mengendalikan dari perbuatan-perbuatan tercela. Tangan yang kita bisa memukul orang, ini kita tahan tangan kita dari menyakiti orang. Nah, itu bagian dari sabar. Ya. Terus apalagi mulut, ketika mulut ini mau menjerit karena dia mau mengekspresikan rasa kesal, rasa marah, tapi ketika dia bisa menahan dari menjerit, itu juga bagian dari sabar. Terus apalagi menghitamkan wajah. Menghitamkan wajah ini maknanya tidak seperti halnya orang ya mengambil cat warna hitam kemudian mukanya dihitamkan, bukan seperti itu. Tapi lebih memaknainya adalah muka ini sumber kemuliaan. Ketika dihitamkan maka bukan mulia tapi kehinaan. Artinya apa? Ketika kita mampu menjaga muka kita dari hal-hal yang menghinakan, itu juga bagian dari kesabaran. Nah, apakah kita mampu? Kita harus bisa, karena itu membuktikan bahwa kita orang yang sabar. Jadi jangan kotori muka kita dengan hal-hal yang membuat hina diri kita. Dengan apa? Dengan kesabaran kita tentunya. Ya. Terus kalimat selanjutnya Imam An-Nawawi menyampaikan wa man qama bihadhil arkan, dan barang siapa yang mampu mendirikan 3 rukun ini jaza fadilatas sabr, maka dia akan meraih keutamaan sabar. As-sabr alladhi huwa nisful iman wa saratil baliyah mahdul ihsan. Tuh, kata Imam An-Nawawi sangat jelas sekali bahwa orang yang mampu menjalankan, mendirikan 3 rukun ini pasti akan mendapatkan, meraih keutamaan sabar. Apa itu keutamaan sabar? Orang yang bisa mengendalikan kesabarannya, dia sudah memiliki setengah dari keimanannya. Ya, jadi setengah dari keimanannya itu sudah sempurna. Terus apalagi? Dia akan mendapatkan buah daripada ujian yang sudah dia lewati dengan kesabarannya tadi. Terus apalagi? Kata Imam An-Nawawi, mahsol ihsan, mendapat kemurnian dari kebaikan dia. Tuh. Jadi kebaikannya itu murni kalau dia dilandasi dengan kesabaran. Terus summa as-sabru ala aqsamin, kata Imam An-Nawawi di sini dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad, as-sabru ala aqsamin. Sabar itu ada beberapa bagian. Sabrun ala ma huwa kasbun lil 'abd. Apa itu? Sabar atas sesuatu yang sesuatu itu adalah wilayah ikhtiar seorang hamba. Sabar. Terus yang kedua, sabrun ala ma laisa bikasbin. Bersabar atas sesuatu yang itu bukan wilayah ikhtiar dia. Wasabru alal muqtasabi alal kismain. Dan sabar atas wilayah manusia itu ada 2 bagian. Sabrun ala ma amarallahu ta'ala bih wa sabrun ala ma nuhiya anhu. Sabar atas sesuatu yang diperintahkan Allah dan sesuatu yang dilarang atas Allah. Di sini kalau dijelaskan lebih jauh bahwasanya di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi perintah Allah, itu kalau menurut keterangan Imam An-Nawawi
di sini dikatakan itu bagian dari wilayah ikhtiar manusia. Artinya setiap kita itu punya hak, ya, punya kemampuan, punya usaha. Apakah kita mau menjalankan perintah Allah atau menjauhkan perintah Allah? Ya, ini menurut Imam An-Nawawi seperti itu. Ketika ada suara azan terdengar. Nah, itu kata Imam An-Nawawi berdasarkan kalimat di sini adalah dia itu punya pilihan, apakah dia mau sholat atau tidak, apakah dia mau berjamaah atau tidak. Ya, ini yang dimaksud dengan sabrun ala apa? Sabrun ala ma huwa kasbun li abdi. Ya, yang mana itu hamba atau kita dikasih kemampuan, dikasih usaha sama Allah untuk menjalankan atau meninggalkan. Intinya seperti itu. Dan wa amma as-sabru ala ma laisa bi muktasabin lil abdi, dan adapun sabar yang bukan termasuk wilayah hamba, yang tidak bisa diotak-atik sama hamba itu, fasabruhu ala muqasatin ma yattasilu bihi min hukmillahi fi ma yanalu fihi masyaqqah. Ya. Jadi di situ dikatakan sabar yang kita tidak ada pilihan di situ adalah sabar ketika menerima ketetapan dari Allah, dari sebuah peristiwa. Misalnya kecelakaan, kematian, terus apalagi kehilangan. Nah, itu adalah peristiwa yang kita tidak bisa memilah, nggak bisa memilih, nggak ada usaha, nggak ada ranah usaha untuk kita menghindar dari peristiwa yang seperti itu. Nah, itu juga bagian dari sabar ketika kita bisa menerima hal yang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.